Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaria, belajar asik dan ceria. Sobat Jaria, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama materi matematika, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mari kita mengenal kata kunci perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Pada perkalian, jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika tandanya berbeda, maka hasil yang diperoleh adalah negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sebaliknya, negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Pembagian. Jika tandanya sama, maka hasil yang diperoleh adalah positif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jika tandanya berbeda, maka positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya jika pada sebuah perkalian maupun pembagian tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan pada tanda yang berbeda atau jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu latihan soal pada perkalian. Contoh soal yang tandanya sama. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi di sini 5 adalah bilangan bulat positif dan 8 adalah bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. 5 kali 8 sama dengan 40. Contoh berikutnya, negatif 9 kali negatif 4 sama dengan 36. Pada contoh soal yang kedua ini, tanda pada angka 9, tanda pada bilangan 9 adalah negatif. Sedangkan pada bilangan 4, tandanya sama yaitu negatif. Maka negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Contoh soal pada tanda yang berbeda. Negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 40. Di sini negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. 9 kali negatif 4 sama dengan negatif 36. Positif kali negatif sama dengan negatif. 9 kali negatif 4 sama dengan negatif 36. Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pada sebuah perkalian bilangan bulat? Berikut disampaikan contoh soal ceritanya. Seorang penyelam menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam tersebut? Bagaimana cara penyelesaiannya? Agar lebih mudah, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah
kecepatan. Kecepatan penyelam tersebut adalah 2 meter per detik. Lalu penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berarti lama untuk melakukan penyelaman, yaitu 3 detik. Apa yang ditanyakan? Ya, posisi atau kedalaman penyelam itu saat waktu 3 detik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena menyelam, berarti menyelam itu ke bawah, maka tandanya adalah negatif. Kalau naik adalah positif, kalau turun adalah negatif. Jadi, kalimat matematikanya adalah seperti ini. Negatif 2 kali negatif 3. Hasilnya, negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi, negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Jadi, penyelam tersebut berada pada kedalaman 6 meter. Pembagian. Contoh soal yang pertama, bagaimana jika tandanya sama? Contohnya, negatif 25 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Negatif 25 dibagi negatif 5 sama dengan 5. 48 dibagi 6 sama dengan 7. 48 di sini tandanya adalah positif, 6 sama yaitu positif, maka hasil yang diperoleh pun positif. 48 dibagi 6 sama dengan 7. Jika tandanya berbeda, negatif 25 dibagi 5 sama dengan negatif 5. 25 di sini tandanya negatif, sedangkan 5 tandanya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. 48 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 7. 48 tandanya adalah positif, sedangkan 6 tandanya adalah negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. 48 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 7. Mari kita menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pembagian bilangan bulat. Contoh soalnya, suhu udara di puncak Gunung Bromo selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap harinya. Total perubahan suhu selama 7 hari adalah negatif 28 derajat Celcius. Tentukan rata-rata perubahan suhu udara di puncak Gunung Bromo setiap harinya. Penyelesaiannya supaya lebih mudah sama dengan perkalian yang tadi kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah waktu. Berapa waktunya? Waktunya adalah 7 hari. Jumlah total suhu selama 7 hari tersebut adalah negatif 28 derajat Celcius. Rata-rata suhu setiap harinya ada berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan adalah rata-rata suhu setiap harinya. Nah, ini adalah caranya. Negatif 28 dibagi dengan 7. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif 28. Maaf, negatif 28 dibagi 7 sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Jadi, suhu udara Jadi, rata-rata suhu udara atau perubahan suhu udara di puncak Gunung Bromo setiap harinya yaitu negatif 4 derajat Celcius. Bagaimana? Mudah bukan?
agar kalian lebih memahami, kalian bisa melakukan latihan lebih banyak lagi soal-soal sehingga pemahaman kalian akan bertambah. Sobat Jaria, sampai di sini dulu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.